Film diawali dengan memperlihatkan dua orang penembak jitu, yaitu Bob Lee Swagger dan Donnie, sahabat setianya, yang sedang menjalankan misi pengintaian di wilayah konflik pipa minyak di Ethiopia. Mereka menyamar dan bersembunyi di atas perbukitan. Tugas mereka adalah mengawasi dan mengeliminasi musuh. Namun, rencana berubah kacau. Pasukan lawan datang lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Shut it down. Sure, they'll get out just fine. Shut it down. Okay, wrap it up. Kini mereka harus menghadapi serangan udara musuh. Yang lebih menyakitkan, pusat komando dengan sengaja memutuskan koneksi. Tak ada bantuan, mereka ditinggalkan begitu saja. Donnie tewas akibat serangan helikopter musuh. Sementara Bob selamat, tapi kehilangan segalanya. Tiga tahun setelah itu, Bob tinggal dengan tenang di pegunungan Himalaya, hidup menyatu dengan alam. Hanya ada dirinya, anjing kesayangannya, dan beberapa senapan tua. Namun, ketenangan itu mulai retak saat Kolonel Johnson datang. Dengan wajah bersahabat, Johnson membawa kabar bahwa ada informasi mengenai rencana penyerangan terhadap presiden yang akan berpidato di ruang terbuka. Mereka ingin Bob membantu menganalisis kemungkinan terjadinya penembakan jarak jauh. Awalnya, Bob menolak tawaran tersebut, mengingat pengalaman buruknya bersama oknum militer yang masih membekas hingga kini. Namun, demi negara yang ia cintai, Bob rela mengubur luka lama dan kembali mengabdikan dirinya. Sebelum mereka pergi, Bob sempat memotret plat nomor kendaraan mereka dengan alasan tertarik pada mesin mobilnya. Bob pun kembali mengangkat senapan, menguji apakah penembakan dengan jarak sejauh itu benar-benar memungkinkan. 1760's a mile. Dan ya, memang ada penembak jitu yang mampu menembak sejauh itu, selain Bob sendiri. Karena itu, ia perlu berangkat untuk mengamankan presiden. Sesuai dengan misi, presiden akan berpidato di 3 titik lokasi, yaitu Washington, Maryland, dan Philadelphia. Dengan detail perhitungan militer, Bob mengukur arah angin, ketinggian bangunan, serta posisi yang paling memungkinkan. Ia meneliti setiap sudut bangunan untuk mencari titik terbaik. Dari hasil analisis, lokasi yang paling memungkinkan untuk aksi penembakan adalah Philadelphia, dengan jarak tembak sejauh 2 km dan sedikit modifikasi pada peluru. Singkat cerita, hari pidato pun tiba. Lokasi telah diamankan, dan Bob berada di titik observasi sebagai pengamat. Acara tersebut adalah penyerahan medali penghargaan untuk pendeta agung dari Ethiopia. Namun tiba-tiba, peluru ditembakkan, dan yang tertembak bukan presiden, melainkan sang pendeta. Bersamaan dengan itu, Bob juga langsung ditembak dengan maksud untuk dilenyapkan. Beruntung, peluru itu tidak mengenai organ vitalnya, sehingga ia berhasil lolos dan segera menyelamatkan diri. Bob hanya dijadikan kambing hitam oleh mereka. Senapan miliknya telah diatur sedemikian rupa sebagai bukti kuat untuk menjebaknya. Bob merebut mobil dari agen FBI dan mencoba melarikan diri. Namun darah terus mengucur dari luka tembaknya, sehingga ia harus segera mencari tempat untuk menghentikan pendarahan. Sial bagi Bob, ia terserempet truk
dan langsung dikepung oleh FBI. Semua tembakan diarahkan hanya padanya. Dalam situasi genting ini, Bob terpaksa menceburkan diri ke dalam sungai. River line for 30 miles 5 minutes ago. Dengan kondisi tubuh yang semakin lemah, ia berhasil mencuri mobil dan kabur menuju daerah pedesaan. Ia sempat berhenti sejenak di sebuah minimarket untuk membeli beberapa barang. Agar tak dikenali, ia memutus aliran listrik dari toko tersebut. Bob membeli cairan khusus untuk meracik infus rakitannya sendiri. Setelah merasa sedikit lebih baik, ia mengemudi ratusan kilometer menuju rumah Sarah, istri dari Donnie. Setibanya di sana, Sarah terkejut melihat Bob berdiri di depan pintu, berdarah dan tampak sangat lemah. Tak ingin terlibat, Sarah awalnya menyuruh Bob pergi. Namun, Bob terus memohon dan meyakinkan bahwa ia tidak bersalah. Akhirnya, Sarah bersedia memberikan pertolongan. Sementara itu, agen FBI bernama Nick mulai merasakan ada yang janggal. Semua bukti memang mengarah pada Bob, tetapi semuanya muncul terlalu cepat. Rekam jejak menunjukkan bahwa Bob bukanlah seorang penembak jitu sembarangan. Bagaimana mungkin seseorang seperti Bob bisa meleset dari target yang begitu mudah? Semua ini terasa sangat dangkal dan tidak masuk akal. Bob meminta Sarah untuk menjahit luka tembaknya, memanfaatkan kembali pengetahuan keperawatan yang dulu pernah ia pelajari. Meski sempat ragu, Sarah akhirnya mampu melakukannya. Di sisi lain, Nick mulai melakukan penyelidikan diam-diam. Ia menemukan bahwa penembakan dilakukan dari menara gereja. Dari hasil analisis, terungkap bahwa pelaku menggunakan senjata khusus yang dioperasikan melalui tombol kendali. Bob mulai menyusun rencana balasan, dengan memanfaatkan agen Nick yang tampaknya benar-benar haus akan kebenaran. Sarah pun memberikan senapan tua milik Donnie sebagai bekal untuk Bob bergerak. Langkah awal, Sarah diminta untuk mendatangi Nick yang sedang beristirahat makan siang dan memberikan petunjuk berupa plat nomor milik Bob. Kita semua tahu, itu adalah foto yang diambil dari mobil milik kolonel. Sementara itu, Bob yang sedang mengamati dari kejauhan mulai dicurigai oleh dua orang polisi. Ia diminta membuka topi dan secara tiba-tiba, Take your hat off, asshole! sesuai harapan, Nick mulai mencari data berdasarkan plat nomor dan menelusurinya hingga ke sebuah agensi bernama Delta Level. Di saat yang sama, sang kolonel mendapat informasi bahwa Bob sempat terlihat. Tak lama kemudian, muncul permintaan akses dari kantor cabang FBI yang berdekatan dengan lokasi Bob. Segera setelah itu, Nick langsung diringkus dengan maksud untuk dilenyapkan. Semuanya dirancang agar tampak seperti kasus bunuh diri. Namun tiba-tiba Bob muncul dan berhasil menembak mereka satu persatu. Ia juga berhasil menyelamatkan Nick dari eksekusi. Ada bukti kuat yang bisa membebaskan Bob, tetapi yang ia inginkan lebih dari sekadar kebebasan. Ia ingin membongkar seluruh kebusukan yang ada dan membalaskan dendamnya. Nick pun setuju dan bersedia membantunya. Kolonel yang sadar anak buahnya telah dihabisi oleh Bob, kemudian mendapatkan informasi dari jejak transaksi keuangan. Setiap tahun, Bob selalu mengirim bunga ke Sarah untuk memperingati hari kematian Donnie. Saat itu juga, sang kolonel langsung mengirim orang-orangnya ke rumah Sarah. Berpindah ke kota Athens, Bob dan Nick menuju rumah seorang pakar senjata, atau bisa dibilang maestro dalam dunia sniper. Mereka mencari petunjuk untuk mengungkap siapa penembak sebenarnya. Pak Red memiliki wawasan yang sangat luas dalam dunia sniper. Ia menyebutkan banyak tokoh yang mampu menembak dari jarak sejauh itu. Salah satunya adalah Bob Swagger. Beruntung, Pak Red belum mengetahui seperti apa wajah asli Bob. Lalu, disebutlah satu nama lagi yang sangat melegenda. Namanya adalah Sir Biak. Dikabarkan ia sudah tidak mampu lagi menembak karena kondisi fisiknya yang kini telah cacat. Saat itu juga, Bob tersentak, menyadari bahwa orang tersebut ternyata ada di lingkaran kolonel. Kemudian,
Nick meminta temannya untuk mencari tahu lebih jauh tentang nama tersebut. Sementara itu, Kolonel mulai menyadari bahwa Bob pasti sedang berusaha menemukan keberadaan si penembak. Karena itu, dengan tegak ia menjadikan Sir Biak sebagai umpan. Singkat cerita, diketahui bahwa Sir Biak kini berada di Virginia. Terungkap juga bahwa Kolonel Johnson bekerja untuk Charles, seorang senator yang haus akan kekuasaan. No loose ends this time. Good night, Senator. Berpindah ke Sarah, beberapa orang telah menyelinap masuk ke rumahnya. Ia sempat memberikan perlawanan, namun akhirnya berhasil ditangkap. Sementara itu, Bob dan Nick telah bergerak dalam kesenyapan. Mereka beroperasi secara gerilya dan mulai membantai para penjaga satu persatu. Got one right on you. Got one above you in the roof. Sir Biak hanya diam, tanpa melakukan perlawanan. Ia lalu menjelaskan semuanya pada Bob. Kolonel ternyata bekerja untuk seorang senator di Montana. Asal-usul dari seluruh kekacauan ini bermula dari proyek pompa minyak di Ethiopia. Warga sipil dibantai demi mendapatkan lahan, dan pendeta agung adalah saksi mata yang harus dibungkam. Lalu terungkap fakta yang cukup mengejutkan, bahwa misi yang dulu dijalankan Bob bukanlah misi perdamaian, melainkan mengawal pasukan yang ternyata akan melakukan pembantaian terhadap warga sipil. Bob dan Sir Biak sama-sama menjadi korban. Mereka diperalat, lalu dibuang begitu saja setelah tak lagi dibutuhkan. Bersamaan dengan pengakuan itu, datanglah pasukan dalam jumlah besar untuk menyergap, dan Serbi memilih untuk tewas di tangannya sendiri. Bug out, go to hide too. Roger that. Pipe bombs outside of my call, okay? 2, 1. Bug out on my go behind that barn. Got 5 shots left. Gotta draw that bird out. Okay. All right, go! Konflik itu langsung terdengar oleh pihak FBI. Diketahui bahwa jejak tersebut berasal dari Bob. Kebingungan pun muncul ketika terungkap bahwa agen mereka sendirilah yang telah membantu Bob. Di sisi lain, Kolonel dan sang senator mulai kewalahan mengejar Bob. Cara terakhir yang bisa mereka lakukan adalah dengan memanfaatkan Sarah. Sementara itu, Bob dan Nick kini berada di Montana, menyusun strategi dengan cara menghubungi kantor FBI, sengaja dilakukan agar posisi mereka bisa terlacak. Sesaat kemudian, Bob menerima telepon dari sang kolonel yang mengancam akan menyakiti Sarah. Namun, Bob telah menyiapkan bukti kejahatan yang ia rekam langsung dari pengakuan Sir Biak. Ia juga sudah mengetahui bahwa dalang dari semua ini sebenarnya adalah sang senator. Mereka pun bernegosiasi dan akhirnya sepakat untuk bertemu di sebuah lokasi. Kolonel tiba bersama senator, membawa Sarah untuk ditukar dengan bukti. Di kejauhan, terlihat Bob sedang berjalan mendekat. Lalu tiba-tiba, ia terbunuh oleh tembakan sniper milik kolonel. Sebuah senyum kecil tampak di wajah kolonel, menandakan kepuasan. Namun, sniper itu pun langsung tertembak oleh peluru misterius. Ternyata, pria yang sebelumnya berjalan mendekat adalah Nick, yang berhasil selamat berkat pelat besi yang ia kenakan. Sementara itu, Bob sedang memburu keberadaan sniper lainnya, dan ia berhasil menghabisi mereka satu persatu. Swagger! Here
Saat melihat Sarah dalam keadaan terancam, Bob langsung membidik dan menargetkan tangan si musuh. Skill dan kemampuannya benar-benar di luar nalar. Dengan tenang, ia mampu menembak tepat sasaran. Bob berhasil menyelamatkan Sarah, membuat para lawannya tak bisa berbuat apa-apa kali ini. Sang senator yang terpukau oleh keahlian Bob bahkan sempat menawarkan kerjasama. Namun, tentu saja Bob menolaknya mentah-mentah. Sementara itu, FBI telah datang dan mulai mengendus lokasi mereka. Bob pun membakar bukti kejahatan karena sadar bahwa sang senator adalah sosok yang lebih kuat dari hukum itu sendiri. Merasa semuanya sudah beres, senator langsung pergi sebelum para agen FBI tiba. Sementara itu, Bob memutuskan untuk menyerahkan diri dan berusaha membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berpindah ke Washington, Bob mengajukan sidang tinggi yang dihadiri oleh Direktur FBI dan Kepala Hakim. Di sana, ia langsung menyerahkan bukti kuat bahwa ia bukan pelaku penembakan. Memang benar, senapan itu adalah miliknya. Namun, senapan tersebut tidak bisa berfungsi karena Bob selalu melepas salah satu komponen kecilnya setiap kali meninggalkan rumah. Put that weapon down now. The only thing that's gonna make a difference is whether I'm crazy or not. Swapped all the firing pins before I left the house. I always do. The gun don't shoot. Bekas peluru yang ditemukan pun ternyata berasal dari uji coba tembak yang pernah ia lakukan pada sebuah kaleng. Maka, bukti dari senapan pun resmi gugur. Selanjutnya, Nick menunjukkan foto-foto korban pembantaian yang dilakukan oleh kolonel di Ethiopia. Namun, hakim menyatakan tidak bisa menahan kolonel karena kejadian tersebut terjadi di luar negeri, tepatnya di Afrika, dan berada di luar kewenangan hukum mereka. Kolonel pun lolos dan merasa telah menang atas Bob. Bob juga dinyatakan bebas karena tidak ada lagi bukti kuat yang bisa menjeratnya. Malam harinya, kolonel menceritakan hasil sidang kepada sang senator. Mereka tertawa lepas dan bergembira. Namun tak lama setelah itu, Where's the juice? Get my car. He's under the floor. Was them. ya itulah bentuk pembalasan dari Bob. Tak ada lagi kata ampun bagi orang-orang bejat seperti mereka. Untuk menghapus semua bukti, Bob membocorkan pipa gas dan membiarkan rumah itu terbakar.